Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa rahmatihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha fil hayati wa ba'dal mamat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah wa la tay'asu min rahmatihi. Puji syukur kehadirat Allah yang dengan rahmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Salatullah wa salamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga dan para sahabatnya. Di mimbar yang mulia ini saya mengajak diri saya sendiri dan seluruh jamaah Jumat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan di antara larangan Allah adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikutip dalam sebuah firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yay'asu min rauhillah illa qaumul kafirun. Jangan sekali-kali kalian berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya tidak akan berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala illa qaumul kafirun, kecuali orang-orang kafir, kecuali orang-orang yang tidak beriman, kecuali orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam hidup di dunia ini ujian selalu datang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersinyalir, Iza ahabballahu 'abdan khairan, apabila Allah berkehendak, apabila Allah menghendaki dan menginginkan hambanya itu menjadi orang baik, ibtalahu, maka Allah akan memberikan ujian, Allah akan memberikan musibah, Allah akan memberikan malapetaka. Sebab Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguji manusia. Dan tujuannya jelas, hanya untuk menyeleksi siapa di antara yang paling the best di antara mereka. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi, maha suci Allah, biyadihi yang ada dalam genggamannya al-mulku, segala kerajaan, wa huwa, dan dia, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Allah itu allazi khalaqal mauta wal hayata,
Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, yang tujuannya liyabluwakum. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, liyabluwakum, akan diberikan ujian kepada mereka. Tujuannya untuk meleksi siapa yang terbaik di antara mereka. Wa huwa, dia Allah, Al-Azizul Ghafur, Maha Perkasa lagi Maha Mengampuni. Quran Surah Al-Mulk ayat 1 sampai 2. Jadi seluruh hidup kita sejak awal hingga akhir berisi ujian. Apakah kita berhasil dalam menempuh ujian itu ataukah tidak? Ujian dari Allah ada dua, yaitu ujian kenikmatan dan ujian penderitaan. Seseorang diuji dengan kenikmatan agar dia bersyukur, dan diuji dengan penderitaan agar dia bersabar. Makanya orang mukmin itu pribadi yang unik. Ketika diuji bersabar. Tetapi ketika Allah menguji dengan nikmat, anugerah, dia selalu bersyukur. Akan tetapi kebanyakan manusia apabila diuji kenikmatan merasa diberikan kelebihan, diuji dengan kemuliaan, diuji dengan kemewahan, diuji dengan jamaah yang banyak, diuji dengan santri dan lain sebagainya. Itu seolah-olah dianggap keberkahan, padahal itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disindir oleh Allah dalam firman-Nya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ammal insana, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, idza mabtalahu rabbuhu fa akraman, lalu dia dimuliakannya, wa na'amahu, diberikan kesenangan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku, Tuhanku mengabaikanku. Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada sebuah kisah nyata. Ada pasangan suami istri kemarin datang ke rumah saya mulai dari jam 10 pulang sampai jam 3 malam konsultasi, karena memang yang perempuan besoknya sudah mau bercerai karena akibat dari ekonomi. Karena barangkali salah satunya itu karena faktor gaya hidup, bukan kebutuhan hidup, sehingga dijerat hutang, terutama bank woser. Sampai-sampai tanah warisannya itu sekitar hampir 1 hektar terjual. Itu pun masih belum memenuhi hutangnya. Lalu kemudian dia berkata sama saya, Ustaz, saya ini sudah sholat malam, saya sudah sholat tahajud, saya sudah berusaha untuk berbakti kepada suami, saya berusaha berbuat baik kepada orang. Kenapa Allah itu masih memperlakukan saya hidup seperti ini? Dikejar-kejar hutang, dihina orang. Bahkan detik ini untuk yang makan besok saya harus pontang-panting untuk kerja keras. Kalau begitu, apakah tidak lebih baik saya akan menjadi Kristen, tetapi hidup saya itu dipenuhi oleh mereka? Na'udzubillahi min dzalik. Fakta keluarga yang seperti ini
memang benar adanya. Makanya betul kata hadis Rasulullah SAW, kadal fakru ayyakuna kufron. Kemelaratan, kemiskinan, kefakiran, kalau tidak dimanage, dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan kekafiran. Setelah saya berikan arahan, motivasi, alhamdulillah dia sadar. Kemudian besok paginya saya diundang ke rumahnya, dan ternyata betul yang perempuan itu terkena guna-guna mantan suaminya di Papua. Setelah diruqyah, dia muntah darah, ternyata dikirim jin dari Papua supaya benci sama suaminya. Alhamdulillah biqadarillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, dua pasutri ini, suami istri ini urung untuk bercerai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Roda kehidupan ini akan selalu berputar. Kadang kita berada di bawah dan kadang di atas. Kadang kita merasa bahagia dan kadang derita datang menderita. Tidak ada kebahagiaan abadi dan tidak ada penderitaan yang kekal. Keduanya akan datang silih berganti, dan semua itu adalah sunnatullah. Akan tetapi betapa banyak orang yang kurang memahami hal ini. Banyak orang yang di saat merasakan kenikmatan hidup melupakan Allah, dan di saat merasakan penderitaan hidup dia berputus asa, seolah-olah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair Arab mengatakan, al-yaumu yaumani, yaumun lana wa yaumun alaina. Hari itu ada dua, hari yang membahagiakan, hari yang menyengsarakan. Dan suami perempuan itu termasuk sahabat saya yang dulu termasuk salah satu pribadi sosok entrepreneur sukses, jaya, bahkan sudah baru datang menunaikan ibadah haji. Dan yaitu tadi, dunia itu berputar. Wa tilkal ayyam nudawiluha. Pada hari itu kesuksesan itu akan saya pergilirkan. Hari ini kita berada di atas, bisa saja besok kita akan di bawah. Hari ini berada di bawah, bisa saja besok akan di atas. Itulah sebuah keniscayaan hidup yang perlu kita sadari bersama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Banyak orang memiliki pandangan yang sempit dan pikiran yang picik. Mereka tidak sanggup menerima cobaan dari Allah, meski cobaan itu sebenarnya tidaklah berat. Ada orang yang bunuh diri hanya karena cintanya ditolak. Ada orang yang bunuh diri hanya karena tidak dibelikan sepeda motornya oleh orang tuanya. Ada yang melakukan tindakan anarkis hanya karena wanita yang dicintai menikah dengan orang lain. Bahkan ada yang dibunuh dan sampai dimutilasi gara-gara tidak mau bertanggung jawab, dan masih banyak lagi. Cobalah perhatikan saat akan ada ujian akhir nasional, banyak orang merasa khawatir tidak lulus, sehingga tidak sedikit mereka yang hanya karena uang harus meratap-ratap di kuburan dan sebagainya. Cobalah kita tengok betapa banyak orang yang lebih menderita dibandingkan kita. Betapa banyak orang yang kehidupannya tidak lebih baik daripada kita. Betapa banyak orang yang cacat anggota tubuhnya tetapi mereka masih bisa tersenyum bahagia. Banyak orang yang miskin kehidupannya namun mereka tidak berputus asa karena kaya hati dan jiwanya. Dan sebaliknya, orang yang mempunyai kekayaan banyak tetapi hidupnya sempit karena jiwanya sangat picik sekali. Oleh sebab itu mari kita syukuri kehidupan kita. Saya jam 8 tadi diundang ngisi pengajian di Lapas Situbondo. Ternyata di sana
Banyak dari kalangan kepala dinas, kepala desa, camat yang meringkuk di situ karena berbagai persoalan. Dia curhat ke saya. Curhat. Setelah pengajian saya dikurungi orang curhat. Ternyata mereka itu sangat menderita hidupnya. Oleh sebab itu, mari kita sering-sering kali kita bersilaturahim keluar. Ternyata di sana banyak orang yang menderita daripada kita. Bersyukur kepada Allah karena kita masih bersimpuh di tempat ini untuk bertakarub dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar bukan mobil mewah, bukan rumah yang megah, tetapi hati yang sehat, iman yang kuat. Inilah nikmat yang paling agung. Tidak ada harganya orang walaupun visnya oke, kemudian rekeningnya bermiliaran, tapi otaknya error, tidak ada harganya. Kemarin ada orang gila dievakuasi sama Pol PP. Kenapa? Karena dia error otaknya, padahal fisiknya sangat gagah sekali. Mudah-mudahan kita di tempat ini merupakan tempat untuk merefleksikan diri supaya kita bersyukur atas nikmat yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna innahu huwas samiul alim.